Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy." Dan Yusuf pun mengangkat kedua orang tuanya, yaitu Yakub dan ibunya, ke atas singgasana. Jadi ceritanya Yakub datang dari Palestina. Ketika itu beliau belum lama dikabari kalau ternyata Yusuf masih hidup. Meskipun beliau juga sudah tahu kalau Yusuf itu sebenarnya masih hidup, dan beliau diberikan komisnya Yusuf, gamisnya Yusuf, sehingga membuat matanya kembali bisa melihat. Maka akhirnya Nabi Yusuf pun mengundang keluarganya untuk datang ke Mesir, karena memang kebetulan Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat di Mesir. Dia adalah seorang Al-Aziz, ya, seorang menteri, bisa dikatakan jabatannya setara dengan menteri. Maka keluarganya pun dibawa dari Palestina menuju kepada negara Mesir. Sesampainya di istana, maka Nabi Yusuf pun menempatkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Wa kharru lahu sujjada, dan seluruh keluarganya itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Tentu sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi adalah sujud ta'zim, untuk pengagungan. Dan di syariat sebelum Nabi Muhammad, sujud ta'zim itu tidak dipermasalahkan. Jadi boleh sujud kepada orang dalam rangka mengagungkan, itu boleh. Tapi di syariat Nabi Muhammad itu tidak bolehkan. Nabi Muhammad melarang seorang untuk sujud kepada orang lain, ya. Tapi di syariat terdahulu masih diperbolehkan. Wa kharru lahu sujjada. Kemudian seluruh keluarganya pun mengagungkan Nabi Yusuf dengan sujud kepadanya. Ya, seluruh keluarganya itu termasuk kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, dan 11 saudaranya. Kata Nabi Yusuf, "Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl." Wahai ayahanda, ini adalah tafsir dari mimpiku yang dulu. Tatkala beliau masih kecil, beliau melihat dalam mimpinya, ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat berapa bintang? 11 bintang, wasyamsa wal qamar, begitu juga matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semua itu sujud kepadaku. Nah, Yakub sudah tahu tafsir dari mimpi Nabi Yusuf, tapi tafsir ijmal, tafsir secara global. Nabi Yakub tahu kalau Nabi Yusuf ini kelak akan mendapatkan posisi yang luar biasa, akan mendapatkan sesuatu yang atau karunia dari Allah yang sangat besar, tapi nggak tahu apa. Nah, yang diketahui Nabi Yakub hanya Nabi Yusuf itu kelak akan menjadi orang besar. Oleh karenanya Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, fayakidu laka kaida, takutnya saudara-saudaranya itu akan hasad, ya, dan membuat makar kepada Yusuf. Nah, itu yang diketahui Nabi Yakub, ya, yang hanya diketahui Nabi Yakub kalau Yusuf itu akan mendapatkan karunia yang besar. Tapi apa karunia tersebut tidak diketahui oleh Nabi Yakub dahulu. Nah, sekarang itu kejadian. Oleh karena Nabi Yusuf mengatakan, "Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan." Wahai ayahanda, ini adalah tafsir dari mimpiku dulu pas masih kecil, dan Allah Subhanahu wa taala telah, ya, merealisasikan tafsir dari mimpi tersebut, yaitu 11 bintang diartikan dengan 11 saudara, kemudian bulan dan matahari diartikan kedua orang tuanya, dan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, kemudian perhatikan perkataan Nabi Yusuf, wa qad ahsana bi, dan sungguh Robku telah berbuat baik kepadaku. Pertanyaannya, kapan pertama kali, ya, yang diceritakan dalam surat Yusuf Allah berbuat baik kepada Nabi Yusuf? Jawabannya adalah tatkala Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari dalam sumur. Bukankah demikian? Jadi kan saudara-saudaranya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian Allah keluarkan, ya atau tidak? Itu kan pertama kalinya karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf yang diceritakan dalam surat Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak membahas itu. Dia tidak mengatakan wa qad ahsana bi
id akhrajani min ghayabatil jub. Dia tidak mengatakan demikian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mengatakan dan Robku telah berbuat baik kepadaku dari ketika Allah mengeluarkan aku dari dalam sumur. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf tidak menyebut itu? Jawabannya karena Nabi Yusuf telah memaafkan saudara-saudaranya. Ini termasuk bentuk kesempurnaan Nabi Yusuf dalam memaafkan saudaranya. Wa qad ahsana bi idz akhrajani minas sijn. Sehingga yang diungkit Nabi Yusuf itu adalah perbuatan baik Allah tatkala Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Kemudian apa kata Nabi Yusuf di sini? Wa qad ahsana bi idz akhrajani minas sijn. Tatkala Allah mengeluarkan aku min, huruf jar kan? As-sijn apa harokat akhirnya? Kasroh ya. Jadi minas sijni. Ya, itu pelajarannya. Yang mau ke arah situ sebenarnya. Wa qad ahsana bi idz akhrajani minas sijn. Kemudian Nabi Yusuf menyebutkan nikmat Allah yang lain. Wa jaa bikum minal badwi. Dan di antara kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadaku adalah mendatangkan kalian wahai keluargaku dari desa, dari dusun, ya, dari kampung. Dan di sini Nabi Yusuf tidak mengatakan wajah abikum minal ju'i wal atash, dan telah mendatangkan kalian atau menyelamatkan kalian dari rasa lapar dan haus. Padahal ya mereka nasibnya ketika di Palestina itu dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk. Oleh karenanya ketika saudara-saudaranya Yusuf datang ketiga kalinya ke Mesir untuk meminta bantuan, apa yang dikatakan saudara-saudaranya Yusuf? Ayyuhal azizu massana wa ahlanad dur. Ya, sungguh kami telah ditimpa, begitu juga keluarga kami ditimpa dengan keburukan. Wajina bibidha'atin muzjah, dan sekarang kami bawa dagangan yang sangat murah. Ya, fa'au filanal kail, tapi tolong dong ya sempurnakan timbangan gandumnya untuk menjadi pasokan makanan keluarga kami. Jadi udah dalam keadaan ekonomi yang sangat ya bisa dibilang melarat sekali atau susah sekali yang menimpa keluarga Yakub. Nah, tapi Nabi Yusuf tidak menyinggung kata wajah abikum minal atashi wal ju'. Tidak, dia tidak menyinggung lapar atau haus. Tapi yang disinggung adalah wajah abikum minal badwi, yang telah mendatangkan kalian dari dusun, dari kampung, dari desa. Ini kelembutan Nabi Yusuf dalam memilih kata-kata. Wajah abikum minal badwi. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Apa artinya mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati? Setelah ya setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Perhatikan ya, Nabi Yusuf tidak mengatakan dan setelah setan merusak saudara-saudaraku, tidak ya, karena Nabi Yusuf sudah memaafkan mereka. Jadi Nabi Yusuf seakan mengesankan kalau kerusakan hubungan yang terjadi antara Nabi Yusuf dan saudaranya itu dari dua belah pihak. Makanya beliau mengatakan baini wa baina ikhwati ya. Dan itu juga gara-gara setan. Jadi Nabi Yusuf sudah sangat memaafkan saudara-saudaranya. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sungguh dia yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tapi itu sedikit faedah yang berkaitan dengan surat Yusuf ayat yang ke-100.